Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, bangsa Arab adalah salah satu dari rumpun bangsa Semit yang mendiami Jazirah Arabia, yang merupakan sebuah semenanjung terbesar di dunia yang terletak di Asia Barat. Pada masa ini, orang-orang Arab diakini melakukan segala perilaku yang bersifat merusak dan berdosa seperti perjudian, minum-minuman keras, riba, dan percabulan. Hampir satu-satunya hal positif yang ada pada era jahiliyah adalah perkembangan puisi di masanya. Puisi hanya satu-satunya budaya yang berkembang di sana, dan tentunya membawa kegiatan positif pada masa itu. Suku terbesar jadi pemenang. Dikutip dari laman The Collector, orang-orang Arab jahiliyah dibagi ke dalam masing-masing garis kesukuan yang namanya diambil dari pemimpin terkemuka dari keturunannya. Namun, ketika ancaman yang lebih besar muncul dengan sendirinya, klan biasanya akan menghentikan pertengkaran mereka dan kembali bersatu untuk melawan bersama. Pada masa jahiliyah, belum ada hukum yang ditetapkan. Orang Arab diadili secara sewenang-wenang, bahkan keberpihakan yang tidak adil hingga penyuapan menjadi hal biasa. Jika ada pertikaian, kerap kali pihak dari suku dengan citra yang baiklah yang akan diuntungkan posisinya. Atau dalam kasus kejahatan sekalipun, jika pihak tertuduh berasal dari suku yang lebih kuat daripada pihak yang dirugikan, mereka akan bebas dari jeratan hukum. Perbuatan riba merajalela. Perdagangan adalah cara orang-orang Arab jahiliyah meraup keuntungan. Mereka sebelumnya mengunjungi pasar-pasar di Suriah, Irak, Yaman, dan Ethiopia. Untuk memfasilitasi perdagangan, pasar musiman dibuka di sejumlah lokasi di Arab. Hal ini dianggap mencari tempat yang aman di mana orang Arab dari seluruh semenanjung bertemu untuk berbisnis. Pasar juga menjadi tempat jual beli budak hingga tempat pemberi pinjaman uang beroperasi. Pinjaman tersebut bahkan bisa membebankan bunga hingga 100% kepada peminjamnya. Untuk itu pula, praktik riba menjadi pemandangan yang normal pada masa ini. Pedagang Arab jahiliyah yang terkaya kerap kali adalah mereka yang menjadi pedagang sekaligus rentenir. Orang-orang kaya semakin kaya sementara mereka yang meminjam semakin miskin. Punya sesembahan beragam bentuk. Orang-orang Arab pada pra-Islam sebagian besar menganut politeisme atau bentuk kepercayaan pada banyak Tuhan. Meski demikian, sesembahan mereka tidak seragam antar satu sama lain. Seringkali, kelompok suku kecil yang berbeda menyembah dewa yang berbeda. Bahkan, dalam satu rumah tangga pun bisa memungkinkan memiliki praktik keagamaan yang berbeda. Melansir buku Sejarah Kebudayaan Islam, terbitan Kementerian Agama, bahwasanya orang jahiliyah tersebut juga menyembah malaikat, berhala, jin, roh leluhur, hantu, hingga bintang-bintang. Mereka meyakini bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Cendekiawan Islam Ibn Al-Kalbi bercerita, orang Arab jahiliyah kerap kali menyembah nenek moyang mereka. Berdasarkan ceritanya, bahkan ada seorang kerabat dari 5 pria meninggal yang mendatangi seorang pematung untuk mengabadikan kelima pria tersebut menjadi batu. Patung-patung itu kemudian dianggap sebagai perantara antara manusia dan Tuhan. Orang-orang Arab jahiliyah juga mempercayai peramal dan dukun yang dapat terhubung dengan dewa melalui penglihatan dan mimpinya. Mereka meyakini berbagai metode ramalan juga dilakukan untuk menghubungi dewa dan roh, salah satunya dengan metode melempar anak panah.
terkait mengundi nasib dengan anak panah ini bahkan pernah disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kesenian di masa jahiliyah. Puisi adalah seni dan keterampilan yang sangat dihormati di kalangan orang Arab serta menjadi hal yang disebut perkara positif pada masa jahiliyah. Puisi jahiliyah dihargai sedemikian rupa sehingga umat Islam melestarikan dan mengajarkannya selama berabad-abad setelah munculnya Islam. Topik puisi-puisi jahiliyah yang terkenal beragam, mulai dari meratapi kematian kekasih hingga uraian yang rumit tentang unta penyair. Tidak ada aturan ketat dalam hal puisi, sehingga setiap penyair memiliki gaya masing-masing untuk menentukan topik pilihan mereka. Puisi juga berperan dalam situasi konflik. Ketika suku-suku berbenturan, para penyair membela kehormatan suku mereka dengan melafalkan syair-syair yang dibuat dengan hati-hati pada lawan mereka. Peperangan pun terjadi tanpa pertumpahan darah. Munculnya Islam pada abad ke-7 kemudian mengakhiri era jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan cara hidup baru yang sesuai dengan pedoman Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.